Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk saat ini kita akan belajar tentang responsif web, ya, dimana responsif ini lebih kepada riset, ya, dan mudah-mudahan nanti kalian bisa mengikuti materi dari saya dan bisa mempraktikkannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang user research. User research ini apa sih sebetulnya? Nah, di dalam user research ini kita akan membahas tentang HCD atau Human Centered Design Process. Di sini ya, jadi tentang desain Human Centered Process. Lalu ada tentang design thinking, bagaimana tahapan design thinking, prosesnya di sini. Lalu ada design sprint di mana di sini ada beberapa proses juga. Nah, nanti goals dari materi ini adalah kalian dapat melakukan sebuah contoh interview. Contoh interviewnya di sini ada tahapan-tahapannya. Apa saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan sebagai riset, ya. Baik itu dari sisi user maupun dari sisi expert nanti di sini, sehingga akan tergambar jelas masalah yang terjadi dalam user experience-nya itu apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke masih di sesi kelima sebetulnya ini ya. Tapi kalau di pertemuannya kita udah masuk ke pertemuan ke-6. Ya, untuk pertemuan ke-6 ini yang akan dibahas adalah tentang user interview. Nah, untuk user interview ini ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan di sini ya. Cara mengumpulkan data di sini ada beberapa cara. Yang pertama ada individual interview atau pertanyaan secara individu, lalu ada group interview, lalu ada in context immersion, ada self documentation, community driven discovery, dan expert interview serta seeking inspiration in new place. Nah, untuk yang tahapan pertama itu ada individual interview. Nah, panduannya di sini adalah untuk individual interview. Yang pertama, buat panduan wawancara terlebih dahulu. Apa saja yang ingin diketahui. Kemudian, lakukan di rumah user atau tempat yang sesuai dengan konteks permasalahan. Nah, jika misalnya permasalahan tentang transportasi, maka lakukan di tempat yang sesuai dengan konteks, yang sesuai dengan temanya, tema transportasinya ya. Misalnya di travel perjalanan atau misalkan di stasiun, nah itu bisa. Nah, lalu tidak lebih dari 3 orang dalam satu sesi interview. Kemudian interview dilakukan tertutup tanpa penonton atau orang lain yang dapat menghambat penggalian informasi. Nah, lalu yang terakhir, kelompok pewawancara dapat dibagi menjadi 3 peran, yaitu ada pemimpin, pencatat, dan fotografer. Ini untuk yang individual interview. Lalu untuk yang group interview, nah ini tujuannya apa sih group interview ini? Ini untuk menggali informasi tentang dinamika dan pandangan umum dari sekelompok orang atau komunitas. Nah, ini cara merisetnya adalah pilih 7 dari 10 orang dengan latar belakang yang beragam, bergantung pada konteks permasalahan. Jadi cari 7 orang sampel, lalu lakukan di tempat yang netral, kemudian waspadai keberadaan para intelektual
yang dapat menghambat narasumber lain untuk mengemukakan opininya. Dan yang terakhir adalah bersikap netral. Nah, tadi ada pertanyaan in konteks conversion di awal kan ada statement ini. Nah, ini apa sih sebetulnya? Ini adalah tahapan di mana kita menyatu dengan narasumber untuk menggali informasi. Kita ikuti kegiatan yang dilakukan oleh si narasumber. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah yang pertama, perhatikan adat dan budaya setempat. Perhatikan sikap dan perilaku, kemudian bangun ikatan yang kuat dengan narasumber, serta melihat, berpikir, dan merasakan dari sudut pandang si usernya itu sendiri. Ya, jadi kita semacam eksperimen ya. Kalau kita menjadi si narasumbernya ini, kita akan merasakan apa? Nah, itulah yang bisa menjadikan ini ya, apa namanya, suatu evaluasi. Nah, lalu self documentation ini user merekam sendiri pengalaman sehari-harinya di dalam jurnal agar tim riset yang tidak berada dengan narasumber dapat memahami dan merasakan situasi dan kondisi yang dialami user. Nah, ini bisa menggunakan kamera, voice recorder, atau buku catatan. Biasanya anak muda dan remaja sangat kooperatif dan partisipatif. Kemudian memberikan partisipan contoh dan panduan bagaimana mendokumentasikan sesuai dengan kebutuhan riset. Dan yang terakhir, rekrut beberapa partisipan yang berbeda untuk memberikan sudut pandang yang berbeda. Nah, kemudian community driven discovery ini, tahapan ini adalah merekrut satu atau beberapa user yang memiliki pengaruh kuat pada komunitas untuk terlibat dalam proyek dan atau menjadi bagian dari tim riset. Pilihlah orang-orang yang kooperatif, memiliki pemikiran terbuka, dan atau telah melakukan hal-hal di luar kebiasaan. Nah, jadi kita juga di sini pilih komunitas yang terlibat dalam proyek atau riset ya, untuk di tahapan yang ini. Nah, lalu expert interview ini juga tahapan yang penting karena kita butuh seorang ahli atau pakar. Nah, metode ini digunakan jika kita membutuhkan informasi dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, metode ini hanya bersifat sebagai pelengkap ya. Nah, tapi di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ahli tidak selalu benar atau tepat. Kemudian lakukan wawancara dari berbagai sudut pandang untuk mengurangi bias. Nah, di sini kemudian ada jangan bertanya tentang solusi atau mengambil ide mereka sebagai solusi akhir. Jadi kita nggak bisa ngambil satu ide dari satu orang saja. Kita harus punya beberapa pandangan di sini ya. Nah, kemudian seek inspiration in new place. Mencari inspirasi di tempat lain dengan konteks yang serupa dan memiliki analogi yang serupa. Nah, tipsnya di sini perbanyak jalan-jalan, artinya kita harus banyak explore di tempat lain. Perbandingan dengan tempat riset yang akan kita buat, bandingkan juga dengan tempat yang serupa tuh kondisinya seperti apa di situ. Nah, ini ada beberapa hal yang harus dilakukan dan jangan kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah hanya tanya pertanyaan yang netral, open-ended, dan yes or no question. Nah, kemudian kita juga jangan sampai kita yang ngomong terus. Jadi harus di bagian ini ya, harus si narasumbernya yang lebih banyak berbicara. Nah, kemudian tanya follow up question. Jadi pertanyaan dari yang sebelumnya itu bercabang dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi tanya lebih detail di sini ya. Nah, kemudian coba gambarkan perasaan dan emosi dari si narasumber itu. Nah, tapi ada beberapa hal juga di sini yang tidak boleh kita lakukan, yang don't ya di sini. Yang don't ini jangan leading question atau suggest answer. Jadi kita jangan memberikan saran gitu ya di sini. Biarkan mereka yang lebih banyak bercerita. Kemudian jangan tanyakan solusi karena mereka juga kan ada masalah. Kita yang justru harus memberikan solusi gitu nanti. Nah, lalu jangan mengatakan usually. Usually ini kalimat yang tabu. Ini artinya biasanya seperti jadi cari yang kalimat yang netral ya diusahakan. Nah,
Kemudian ada interview guide ya, mungkin ini bisa menjadi panduan untuk pertanyaan kepada narasumber ya, seperti di sini pertanyaan yang general, what kind of job do you have, kemudian bagaimana, ya pertanyaan-pertanyaan yang umum lah, tapi di sini lebih ke personal. Kemudian dari sini kita bisa memperdalam dari pertanyaan itu di follow up ya. Nah, kemudian menggali kisah empati dan insight dari user dan stakeholder dari sudut pandang mereka. Nah, ini grafiknya. Nah, dari hasil wawancara tadi kita bisa menggambarkan empati map. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka rasakan di sini. Nah, ini contohnya, misalnya tujuannya membuat action problem statement. Nah, di sini explicitness, ini kebutuhan, implicitnya ini adalah pandangan ya, insight. Nah, ini beberapa contoh ya untuk penjelasannya sampai di sini, dan nanti akan ada contoh form yang ada di tugas sebelumnya, nanti bisa kalian cek ya, apakah form yang kalian sudah isi itu sudah betul atau belum, yang kemarin ada di tes ya. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, saya akan bahas ini yang di modul 4 kemarin ya, yang tugas ini apakah kalian sudah betul atau belum, ini evaluasinya di sini. Jadi ini nanti akan nyambung dengan yang materi yang tadi saya sampaikan. Jadi nanti yang setelah kalian isi yang di modul 4 ini kalian akan bisa menggambarkan empati map-nya yang untuk tugas di sesi yang ke-6 ini. Nah, kemarin kan ada pertanyaan jenis situs yang akan dibangun. Nah, ini kalian bisa isi di sini e-commerce, toko online, website perusahaan, blog, organisasi, apakah itu bentuknya media sharing atau komunitas online. Ini yang bisa kalian isi ya. Nah, lalu tujuan dibangunnya situs. Nah, silakan jelaskan secara singkat untuk meringkas tujuan dibangunnya situs. Misalnya, kalian mau bikin website berita. Nah, di sini tujuannya kalian sebutkan nih, buat bikin website berita tuh untuk apa? Untuk menginformasikan kepada masyarakat kah? Atau misalkan ingin untuk menampilkan berita di sekitar kota Cirebon atau bagaimana? Ini bisa disampaikan di sini. Nah, gambarkan target audiens pasar Anda. Nah, misalnya targetnya siapa nih? Usia. Kalau ini lebih kepada usia ya. Jadi misalkan, atau misalnya gender juga bisa. Misalkan nih gambar target audiens saya misalnya wanita usia 20-30 karena kalian mau bikin produk tentang fashion. Ini contoh ya. Nah, kemudian di bagian konten nih, apa jenis konten yang akan situs Anda miliki. Nah, contohnya kontennya ini terkait sama si temanya. Nah, di sini kan ada berita, artikel, isinya apa aja yang di dalamnya, di dalam websitenya itu. Apakah ada newsnya, ada artikelnya, ada produknya, atau misalkan kalau dia jual beli, ada aktivitas jual belinya atau enggak. Nah, kemudian aktivitas ini, aksi apa yang Anda inginkan dari pengunjung Anda. Nah, ini sebagai contoh, misalkan kita pengen pembelinya tuh beli produk, terus kita pengen dia bisa ngeklik iklan, terus bisa mengajukan penawaran, terus dia juga si pembelinya misalkan kita bisa juga mengunduh sesuatu, atau yang terakhir misalnya berlangganan kabar. Disesuaikan sama tema dari situsnya atau aplikasinya. Nah, lalu gaya apa yang diinginkan. Nah, sebagai contoh, ini lebih kepada ini ya, individu ya, misalkan kalau misalkan untuk orang-orang kantoran mungkin lebih cocok yang lembut dan profesional. Kalau yang tema kayak ini cerah dan menyenangkan, ini lebih cocok mungkin untuk anak-anak remaja ya. Nah, kalau yang gerung dan underground biasanya untuk kalangan tertentu. Nah, kemudian warna, buat 2 atau 3 warna yang Anda inginkan. Misalnya ini contohnya gabungan antara biru laut dan putih, terus biru dan orange, hijau, kuning, dan hitam. Ini contoh warna-warna apa aja. Jadi, tapi si warna ini kalau bisa nanti bisa sinkron satu sama lain ya.
Lalu referensi situs web apa yang disukai. Nah, kemudian situs web yang referensi di sini, referensi itu maksudnya referensi situs yang kalian buat itu mengacunya dari mana. Misalkan kalian mau bikin e-commerce, saya referensinya dari Tokopedia atau dari Shopee misalnya. Nah, lalu situs favorit, situs yang kalian sukai itu apa di sini. Lalu bidang web yang akan dibangun nih apa bidangnya, apa bidang pendidikan, apa bidang e-commerce dan lain-lain ya di sini. Nah, setelah kita mengisi ini, nanti akan tergambar empathy map-nya untuk user. Empathy map-nya apa nih yang muncul di sini? Nah, yang pertama, ini ada apa yang dikatakan oleh user. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan oleh user. Nah, terus kalau think, apa yang si user pikirkan. Lalu yang feels, ini apa yang user rasakan, apakah dia takut, apakah dia tertarik atau gimana. Ini feels tuh lebih pada situ. Kemudian does, apa yang dilakukan oleh user tersebut. Nah, sekilas untuk panduannya dari si empathy map ya. Oke, mudah-mudahan semuanya paham ya. Oke, demikian materi dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik, dan jangan lupa nanti materinya bisa dilihat dan bisa di-download di e-learning yang sudah tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.